Ayu Barokah, Cindy. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sama Nuri, Sebelum kita mulai pembelajaran ya, supaya semangat kita ada dalam pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Jiwa raga kami. Ayo, kembali. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan masuk ke materi sholat fardu. Antara materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dengan materi yang kemarin sudah Guru jelaskan, itu nanti ada keterkaitannya antara yang kemarin apa? Bersuci. Antara bersuci dari hadas dan najis dengan sholat fardu. Kaitannya di mana? Ketika kita akan melaksanakan sholat fardu, kita harus dalam keadaan suci. Ya, untuk mengingat kembali materi bersuci dari hadas dan najis ya, Bu Guru akan mencoba bertanya, apakah dengan membersihkan najis cukup dengan mengusap menggunakan kain basah? Ya, Tergantung najisnya, Bu. Cukup dengan mengusap dengan kain basah. Apabila terkena najis mau apa? iya, cukup dengan menggunakan kain basah apabila itu terkena najis semua. Bu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat kita mempelajari sholat fardu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa yang manfaat kita mempelajari sholat fardu ini? Supaya kita mengetahui betapa pentingnya melaksanakan sholat fardu. Betapa pentingnya sholat fardu itu menjadi tiangnya agama. Dan kita menjadi lebih baik dalam melaksanakan sholat. Jika sesuatu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda apabila kita melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, seperti melaksanakan sholat. Ya, sebelum kita memasuki materinya, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dari pembelajaran. Bisa dilihat ya di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian akan membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong dalam perilaku sehari-hari. Meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran Islam, menjelaskan pengertian sholat fardu dan lain sebagainya bisa dibaca ya. Itu. Sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan mengenai sholat fardu. Pertanyaannya, bagaimana posisi duduk pada tasyahud? Apakah duduknya dengan duduk iftirashi atau duduk tawarruk? Coba ada yang bisa menjawab? Ayo, ya. Duduk dengan cara meletakkan pantat pada kedua tumit yang ditegakkan yang dinamakan duduk iftirashi. Iya, betul. Jawaban dari Mbak siapa? Dari Mbak. Iya, betul. Tepuk tangan. Semangat. Berarti kalian sudah paham ya nanti apa materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang sholat fardu yang akan Bu Guru jelaskan melalui PowerPoint yang berada di depan ini, di layar depan. Diperhatikan ya. Di sini setelah tujuan pembelajaran ini ada bagian-bagian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada sholat fardu, ada ketentuan sholat fardu, bacaan sholat fardu, terus kemudian ada waktu sholat fardu, yang terakhir adalah hikmah sholat fardu. Kemudian ada ketentuan sholat fardu, nanti akan Bu Guru jelaskan di sini mengenai pengertian dan hukum sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya ada syarat sahnya sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan
tempat, ada menutup aurat, terus kemudian menghadap ke kiblat, dan sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Terus kemudian rukun sholat yang pertama itu ada niat. Apabila kita tidak niat, maka sholatnya berarti tidak sah. Rukun itu adalah sesuatu kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat yang sudah tadi Bu Guru jelaskan ya. Setelah Bu Guru menjelaskan lewat PowerPoint yang sudah kalian lihat, sekarang Bu Guru akan menjelaskan dengan menggunakan video. Nanti ketika pemutaran video kalian harus mengamati, melihat ya, baik-baik. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ya. Setelah kalian sudah tadi melihat dan mengamati, menyimak video yang sudah Bu lihat di depan, kalian identifikasikan hal-hal yang sekiranya kalian tidak memahami ya, yang sudah dijelaskan lewat video tadi. Ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya. Ayo silakan. Ayo. Ya, setelah kalian menulis apa yang sekiranya kalian tidak pahami, ada yang mau ditanyakan, Cok? Gimana pertanyaannya apa? Yang kesan, soalnya nggak kedengeran, yang kesan. Guru, mohon maaf, saya mau bertanya mengapa ada orang yang sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa ada orang yang sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, itu betul, memang ada ya. Itu sesuai dengan surat Al-Ankabut yang artinya adalah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ada kasus yang demikian, berarti mungkin kemungkinannya itu karena orang yang melakukan sholat itu tidak dari hati, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Makanya tidak ada berkahnya. Sampai sini paham Mas Najib? Kita bersama-sama membaca doa iftitah bareng-bareng. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa kita adalah salah satu doa yang dibaca setelah kita takbiratul ihram. Kalian akan Bu Guru tugasi, yaitu melakukan diskusi kelompok. Yang nanti Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 3. Nah, untuk alur diskusinya yang pertama kalian merumuskan
diskusi yang terakhir adalah mempersiapkan semuanya. Ya, yang untuk diskusi. Guru akan membagikan lembar kerjanya. Sudah menerima KBD semua? Sudah. Dikerjakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang siapkan salah satu menjadi seorang presentator untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Yang maju kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ayo Mbak. 1. Merumuskan tujuan mengetahui pentingnya sholat fardu. 2. Topik masalahnya, pentingnya sholat bagi seorang muslim. 3. Susunan diskusi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pentingnya sholat bagi seorang muslim. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Cukup sekian diskusi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sudah cukup jelas? Apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Oh iya, dari kelompok 2. Maaf sudah membuat karena saya menjadi seorang publikasi juga mempunyai kedudukan yang penting yang tidak bisa kita sejalan dengan ibadah lain. Terima kasih. Ya, tanggapan dari kelompok berapa tadi? 2. Tanggapan dari kelompok 2. Bagus sekali, tepuk tangannya. Terima kasih untuk masukan pendapatnya. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada yang mau bertanya. Dari kelompok? 3. Dari kelompok 3. Saya Bu, apakah perbedaan antara sholat subuh dan sholat fajar? Oh, ini jawabannya dari kelompok berapa tadi? 1 akan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Ya, ayo Mbak dari kelompok 1. Sholat subuh merupakan sholat fardu, sedangkan sholat fajar sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Tadi siapa yang bertanya? Oke, puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Puas. Terima kasih juga kepada yang sudah aktif bertanya, yang sudah aktif menanggapi, dan yang sudah mau mempresentasikan. Sekarang yang kelompok 2. Tinggal terakhir yang belum maju itu kelompok 3. Refleksi pembelajaran materi sholat fardu ya. Sholat seorang hamba itu akan terlihat dalam kepasrahan gerakannya, doanya, dan niat dari sholat itu sendiri. Kemudian untuk kesimpulan dari kita mempelajari sholat fardu tadi itu adalah tentang bagaimana pentingnya sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari. Sholat menjadi tiangnya agama. Sholat menjadi salah satu rukun Islam. Itu namanya sholat fardu. Dan sholat hukumnya itu yang namanya sholat fardu, sholat hukumnya wajib ya. Dan merupakan salah satu sarana penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan ya. Dengan materi sholat berjamaah.